Bab 348. Farhan, sang prefektur baru dari kota pusat pemerintahan Jagabu, telah tiba di kediaman Darmadi. Dia langsung memberikan penghormatan besar kepada Wira seraya berkata, "Tuan Wahyudi, terima kasih banyak telah mengalahkan bangsa Agrel. Berkatmu, aku juga diangkat menjadi prefektur di sini." Wakil prefektur kota pusat pemerintahan Jagabu memiliki peringkat resmi sebagai pejabat tingkat kelima, sementara prefektur adalah pejabat tingkat keempat. Farhan mengalami kenaikan satu tingkat. Meskipun hanya berbeda satu tingkat, kebanyakan pejabat butuh menghabiskan waktu 10 hingga 20 tahun untuk mencapainya. Saat ini Farhan masih belum berusia 30 tahun, tetapi dia sudah mencapai posisi prefektur tingkat keempat. Setelah menunggu 10 atau 20 tahun lagi, atau mungkin memiliki prestasi politik, Farhan pasti akan naik ke tingkat ketiga. Naik ke tingkat 3 akan membawa perubahan besar dalam kehidupan seorang pejabat. Itu akan membawa mereka lebih dekat ke pusat kekuasaan. Wira memapah Farhan untuk berdiri sambil berkata, "Bisakah kamu banyak belajar dari Kak Putro supaya nggak bersikap terlalu sungkan? Aku benar-benar nggak tahan dengan semua kesopanan kalian." Bukan hanya tidak ingin berlutut di depan orang lain, Wira juga merasa canggung ketika orang lain berlutut di hadapannya. Bagaimanapun, tingkatan pejabat sudah tidak berlaku lagi di kehidupan lampau Wira. Bahkan penghormatan seperti berlutut pun sudah ditiadakan. Farhan berkata, "Aku nggak punya keberanian seperti guruku." Dia mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, "Tuan, istana nggak memberimu penghargaan kali ini. Itu pasti karena ada orang licik yang mempengaruhi keputusan raja. Mohon Tuan jangan marah. Dengan adanya penasehat kiri di kabinet, dia pasti akan menegakkan keadilan untukmu suatu hari nanti." Inilah salah satu tujuan kedatangan Farhan mengunjungi kediaman Darmadi, yaitu untuk menghibur Wira yang tidak mendapatkan penghargaan. "Kalau kamu datang untuk menghiburku, kamu sudah boleh pulang sekarang." "Sial, aku benar-benar gak peduli," seru Wira yang merasa agak bingung. Mengapa satu persatu dari mereka merasa bahwa dirinya akan sedih karena tidak mendapatkan penghargaan dari istana? Mereka bahkan datang secara berkelompok untuk menghiburnya, seolah-olah takut dia akan merasa terluka. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu betapa bahagianya Wira sekarang. "Aku dengar Tuan berencana untuk meninggalkan kota pusat pemerintahan Jagabu ya?" tanya Farhan yang terlihat sangat sedih. Berdasarkan sopan santun dan etika yang dimiliki Wira, bagaimana mungkin dia akan mengucapkan kata kasar? Wira sudah pasti merasa sangat terluka. Kini dia hanya berpura-pura terlihat tegar saja. Wira menjawab dengan ekspresi kaku, "Apa kamu datang jauh-jauh semalam ini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal padaku?" Farhan tersenyum malu-malu sambil menjelaskan, "Sejujurnya aku merasa nggak nyaman setelah menjadi prefektur selama 3 hari ini. Aku datang untuk meminta panduan dari Tuan. Mohon membimbingku dalam situasi seperti ini." Wira yang terkejut pun berujar, "Kamu pasti bercanda kan? Seorang wakil prefektur memang adalah pembantu prefektur. Bagaimana mungkin dia tahu bagaimana cara menjadi prefektur?" Wira bahkan belum pernah menjadi kepala desa. Dia juga kesulitan mengatur bawahannya yang mengurus kios. Bagaimana bisa Wira mengajari orang lain cara untuk menjadi prefektur? Orang-orang ini pasti menganggap Wira hebat hanya karena strategi-strategi militer aneh yang diusulkannya. Mereka tidak tahu bahwa Wira juga merasa tertekan. Dia sudah kehilangan banyak ide dengan berusaha menghadapi semua masalah ini. Farhan menghela nafas lalu berkata, "Kota pusat pemerintahan Jagabu memang gak kaya. Perang dengan bangsa Agrel juga hanya membuat kehidupan rakyat makin sulit. Musim dingin saja sudah sulit dihadapi, belum lagi pajak musim semi. Istana gak memberikan keringanan pajak. Setelah menjabat selama 3 hari, aku terus memutar otak, tapi gak menemukan cara untuk membantu rakyat melewati masa sulit ini. Pemberian bubur gak bisa terus dilakukan. Balai prefektur sendiri sudah hampir gak mampu memberikan bantuan," timpal Farhan. Wira mendengkus ringan sambil berkata, "Farhan, jadi kamu datang di sini untuk mengeluhkan kesulitanmu." Semenjak kota pusat pemerintahan Jagabu terlibat dalam perang, banyak rakyat dari wilayah utara yang melarikan diri ke dalam kota. Warga-warga ini sudah miskin sejak awal. Setelah mereka memasuki kota, harga bahan makanan melonjak sehingga tabungan mereka habis terkuras dengan cepat. Untungnya balai prefektur menyediakan bubur, jika tidak banyak di antara mereka yang mungkin sudah mati kelaparan. Farhan menyangkal dengan berkata, Bukan Tuan. Tolong jangan salah paham, aku nggak bermaksud mengeluh." Farhan buru-buru melambaikan tangannya lalu menjelaskan, "Aku hanya ingin meminta saran dari Tuan Wahyudi tentang bagaimana membantu rakyat melewati masa sulit ini dan membuat hidup mereka lebih baik."
Tuan, kamu adalah seorang cendekiawan ulung dan punya begitu banyak ide brilian. Aku yakin Tuan pasti punya solusi. Wira yang tidak tega melihat rakyat kelaparan pun merenung sejenak. Setelah itu dia mengertakkan giginya seraya berkata, sebenarnya masalah ini mudah untuk diselesaikan. Itu hanya tergantung dari nyalimu saja. Bab 349. Tuan Wahyudi, mohon arahannya, ucap Farhan. Dia mengertakkan giginya sambil berkata, dibandingkan dengan Tuan, nyaliku memang gak besar, tapi kalau dibandingkan dengan orang biasa, nyaliku bisa dikatakan cukup besar. Wira berkata, baguslah kalau begitu. Dia melanjutkan sambil tersenyum licik, aku akan memberimu 7 kata, tahlukan orang kaya dan rampas tanah mereka. Bang! Wajah Farhan sontak memucat, kemudian dia berkata, Tuan, tolong jangan bercanda. Memang benar, dengan menaklukkan tuan tanah dan merampas kepemilikan tanah, lalu membagikannya kepada rakyat, masalah ini bisa segera terpecahkan. Akan tetapi, jika Farhan benar-benar melakukannya, tak peduli bawahannya bersedia menurut atau tidak. Jika tidak dilakukan dengan baik, Farhan mungkin akan kehilangan jabatan setelah perintah resmi dari istana turun. Wira berbicara dengan ekspresi serius. Aku nggak bercanda. Saat ini kondisi di kerajaan Wala adalah tanah sudah digabungkan. Kekayaan terpusat, struktur sosial terjaga, dan keuntungan tidak sampai kepada rakyat. Untuk membuat rakyat hidup lebih baik, kamu harus mendistribusikan ulang kekayaan. Tanpa itu, apapun yang kamu coba akan terasa seperti usaha sia-sia dan gak akan mencapai hasil yang diharapkan. Lanjut Wira. Farhan berpikir sejenak dan mengangguk. Dengan posisimu sebagai prefektur, kamu mungkin gak bisa menaklukkan keluarga bangsawan. Tapi bukan masalah untuk menaklukkan tuan tanah, orang kaya desa, keluarga kaya kabupaten. Jelas Wira. Wira memicingkan matanya seraya menjelaskan. Orang-orang ini bertindak semena-mena di desa dan mengeksploitasi kota ini. Hanya dengan melakukan penyelidikan yang teliti dan mengumpulkan bukti yang cukup, kamu akan bisa menyeret mereka ke pengadilan secara legal. Sitalah properti yang bisa disita. Kamu bisa bernegosiasi dengan mereka dengan cara membayar denda untuk mendapatkan kembali kebebasan. Timpal Wira. Farhan tercengang, kemudian dia berkata, Ini nggak bisa dilakukan. Tindakan seperti ini melanggar hukum istana. Ini seperti membayar uang untuk menebus dosa. Meskipun tindakan ini umumnya dilakukan secara diam-diam, istana resmi melarangnya. Wira melanjutkan, istana menjadikanmu prefektur untuk menjaga stabilitas daerah ini dan mengumpulkan pajak bagi mereka. Selama kamu bisa menghasilkan uang untuk istana dan mengatasi ketidakpuasan di antara rakyat setempat, istana gak akan memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Wira tersenyum seraya berkata, percayalah, kalau kamu menggunakan uang dari para orang kaya untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan menyerahkannya separuhnya ke istana, Raja mungkin hanya akan menegurmu, kemudian dia pasti akan menyemangatimu untuk berusaha lebih keras. Farhan tidak bisa berkata apa-apa, dia terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata, guruku juga pernah mengatakan hal yang sama ketika dia menjalankan tugas di luar kota. Dia sepertinya juga melakukan hal yang sama. Pantas saja guruku berkata bahwa kalau ingin menjadi pejabat yang baik, jangan harap bisa menjadi orang baik. Kalau ingin menjadi orang baik, jangan harap bisa menjadi pejabat baik. Jadi itu alasannya, lanjut Farhan. Wira mendengkus pelan sembari bertanya, jadi kamu ingin menjadi pejabat baik atau orang baik? Pejabat baik, Farhan menjawab dengan mantap dan tidak lagi ragu-ragu. Baiklah, ucap Wira sambil tersenyum. Kemudian dia berteriak ke arah luar pintu, bawa kemari uang 3 miliar gabak. Tak lama kemudian, 3 prajurit dari pasukan Zirah Hitam mendorong 3 gerobak ke depan pintu. Saat kotak-kotak itu dibuka, di dalamnya terdapat emas yang bersinar terang dan tampak sangat mencolok. Farhan terkejut melihatnya. Setelah itu dia bertanya, Tuan, apa yang sedang kamu lakukan? Kalaupun ingin menaklukkan orang kaya dan merampas tanah mereka, itu juga nggak bisa dilakukan dalam waktu singkat, ucap Wira. Dia melanjutkan dengan lugas, dari uang 3 miliar gabak ini, kamu bisa menyimpan 1 miliar untuk dirimu sendiri. Kemudian gunakan 2 miliar sisanya untuk membelikan makanan agar rakyat bisa melewati musim dingin ini dengan aman. Di masa lalu, Farhan berkeliling 11 kabupaten selama lebih dari 10 hari untuk mendapatkan 80 ekor kerbau untuk Wira. Tanpa itu, Wira tidak akan bisa menaklukkan markas besar bangsa Agrel dengan menggunakan formasi kerbau api. Budi ini belum sempat dibalas olehnya. Ini terlalu banyak, tolak Farhan. Dia berkata dengan terbata-bata, Tuan, aku akan menerima 1 miliar gabak. Ini sudah cukup untuk membantu rakyat. Kalau aku nggak membutuhkan uang.
Wira berkata, "Karena sudah kuberikan, terimalah." Wira melambaikan tangannya sembari melanjutkan, "Untuk menjadi seorang pejabat, kamu harus memiliki integritas dan gak boleh tunduk pada uang. Dengan memiliki uang, kamu baru punya keberanian untuk bertindak. Kalau enggak, ketika dihadapkan dengan godaan, kamu pasti akan goyah pada akhirnya. Aku punya harapan besar padamu, jangan membuatku kecewa." "Terima kasih atas kepercayaan Tuan," seru Farhan. Matanya tampak berkaca-kaca. Dia membungkuk hormat dengan tulus dan sangat terharu. Bab 350. Wira menimpali, "Kalau uang 2 miliar gabaknya masih ada sisa setelah membelikan makanan rakyat, gunakanlah untuk pembangunan infrastruktur." "Pembangunan infrastruktur?" tanya Farhan. Dia kebingungan mendengarnya sehingga berkata, "Mohon penjelasannya Tuan Wahyudi." Wira menjelaskan dengan tidak berdaya. Pembangunan infrastruktur mengacu pada proyek yang didanai oleh prefektur seperti pengelolaan air, konstruksi jalan, dan perbaikan jembatan. Makin banyak proyek semacam itu yang kamu lakukan, makin banyak peluang kerja yang bisa diciptakan. Baik pedagang maupun rakyat biasa, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Kota-kota pun akan menjadi makmur. Pendapatan pajak untuk istana juga bisa meningkat. Ini adalah proyek yang saling menguntungkan, jelas Wira. Di Atrana, proyek infrastruktur adalah strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Farhan sontak tertegun, kedua matanya tampak berbinar-binar. Lalu dia lagi-lagi bersujud sembari berkata, "Tuan, kamu adalah seorang jenius. Aku benar-benar sangat menghormatimu." Serangkaian ide yang dimulai dari menaklukkan orang kaya dan membagikan tanah untuk mendapatkan uang lalu berinvestasi untuk proyek infrastruktur adalah taktik yang brilian. Menaklukkan orang kaya dan membagikan tanah kepada rakyat jauh lebih dapat diterima daripada metode tradisional seperti mengalokasikan tanah secara merata dan mengenakan pajak kepada para pejabat setempat. Hal ini karena metode tersebut memungkinkan Farhan untuk mengincar mereka yang telah mengumpulkan kekayaan tanpa dasar yang kuat, serta melakukan banyak tindakan ilegal. Apabila tindakan ini diterapkan secara lebih luas ke seluruh kerajaan Wala, kas negara mungkin akan terisi penuh dan kehidupan rakyat bisa menjadi lebih stabil hanya dalam waktu singkat. Wira memang adalah sosok hebat. Ide yang diusulkannya sebelumnya tidak diterapkan oleh istana. Kini dia malah memberikan ide baru lagi kepada mereka. Sayangnya, ada banyak orang licik di istana. Wira tidak mendapatkan penghargaan apapun setelah mencapai prestasi yang luar biasa. Jika bukan karena campur tangan penasihat kiri, bahkan rahasia pembuatan senjata milik Wira pun akan dirampas. Meskipun begitu, Wira sama sekali tidak perhitungan. Dia tetap setia memberikan saran dan strategi untuk kepentingan negara. Farhan memutuskan untuk segera kembali ke balai prefektur dan menuliskan laporan yang menjelaskan konsep rencana menaklukkan tuan tanah, membagi-bagikan tanah kepada rakyat, dan memulai proyek pembangunan infrastruktur, serta mengajukan penghargaan atas jasa Wira kepada istana. "Kamu berlutut lagi?" tanya Wira. Dia segera memapa Farhan seraya berkata, "Kalau kamu terus seperti ini, jangan datang menemuiku lagi." "Baik Tuan," jawab Farhan seraya memberi penghormatan, lalu segera pergi. Sekelompok veteran dari pasukan Zirah Hitam mengawal Farhan untuk kembali ke balai prefektur, sekaligus mengantarkan 3 miliar gabak tersebut. "Tuan Wahyudi," panggil Dian. Dia tiba-tiba muncul di belakang Wira lalu bertanya, "Hari ini kamu sudah memberikan uang sebanyak 150 miliar gabak, yang merupakan 10% dari keuntungan kita kali ini." Wira berkedip sembari bertanya, "Apa kamu merasa nggak rela?" "Sedikit," jawab Dian. Wajah cantik Dian tampak memerah, kemudian dia melanjutkan, "Tapi aku tahu, Tuan mempunyai alasan tersendiri untuk memberikan uang itu. Aku yang kurang cerdas sehingga nggak memahami rencana Tuan." Wira pun memicingkan matanya seraya menjelaskan, "Kalau memiliki terlalu banyak uang dan gak bisa melindunginya dengan baik, itu akan menjadi bencana terbesar." Wira mendapatkan keuntungan besar dalam investasi properti kali ini, meskipun tidak ada yang tahu nominal pastinya selain dirinya sendiri dan Dian. Hanya dari 4 kabupaten utama di sekitaran sini, mereka sudah meraup keuntungan sekitar 30 hingga 40 miliar gabak. Mereka bahkan kesulitan untuk menyembunyikannya. Itu sebabnya Wira membagikan sebagian uang itu kepada prajurit yang berjasa dan memberikan bantuan kepada warga miskin sehingga tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Para jenderal dan Farhan mendapatkan kenaikan jabatan dan uang dari ini. Kedepannya, rakyat di kota pusat pemerintahan Jagabu dan bisnis mereka tidak akan terganggu. Wira dan Dian akan mendapat perlindungan dari militer dan pemerintah. Siapapun yang berani menargetkan mereka pasti akan menghadapi perlawanan yang kuat dari militer dan pemerintah. Dian sangat terkejut.
Kemudian dia berkata, "Tuan, aku sudah paham." Wira melambaikan tangannya seraya berkata, "Istirahatlah lebih awal, besok kita akan kembali ke Kabupaten Uswal. Tidurlah yang nyenyak di malam ini." Dian menggigit bibirnya dengan ringan. Dia pun menatap kepergian Wira dengan mata berbinar-binar. Di aula pertemuan Yispohan, Kabupaten Yoya, "Tuhan, tolong jangan membiarkan pencuri sialan itu mati di kota pusat pemerintahan Jagabu," seru Mary. Dia yang adalah ketua kedua itu tampak membawa parang dan mengertakkan giginya. Mary melanjutkan, "Setelah dia pulang, aku akan memberinya pelajaran dengan sadis. Aku akan menangkapnya, menelanjanginya, lalu menggantungnya di Yispohan agar semua pedagang bisa melihat bajingan keji itu." Bab 351. Terlalu baik kalau hanya digantung. Di aula pertemuan, seorang pria bertubuh pendek dan berwajah jelek duduk di kursi ketua pertama sambil berkata, "Karena orang itu berani menindas adikku, pertama-tama aku akan menyiksanya dengan hukuman teratai, lalu memotongnya menjadi 8 bagian. Setelah itu, aku akan menjadikan kepalanya sebagai pispot, tempat aku kencing tiap malam." Orang ini adalah Molika, pemimpin kelompok bandit di Yispohan. Saat mendapat kabar bahwa tentara bangsa Agrel datang ke kota pusat pemerintahan Jagabu, Molika yang telah lama bermain-main di rumah bordir di kota Cengga segera bergegas kembali. Namun Molika mendengar bahwa adiknya diculik dan penculiknya menginginkan uang tebusan sebesar 300 juta. Si penculik juga mengosongkan semua aset saudara-saudaranya dan meminta 200 juta. Hal itu membuatnya marah besar. Ini terlalu keji. Si penculik memeras mereka, para bandit, dan menculik adiknya. Jika balas dendam ini tidak dibalas, mau taruh di mana harga diri Molika? Jadi tentu saja balas dendam itu harus dibalas. Mary mengangkat parang di bahunya seraya berkata, "Kak Molika, tolong jangan bicara menjijikkan seperti itu. Bunuh saja dia, kenapa harus banyak omong?" Hukuman teratai adalah metode sadis untuk menenggelamkan seseorang dengan cara memasukkan kepalanya ke dalam saluran pembuangan. "Jangan marah, Mary. Bukannya aku marah-marah juga demi kamu." Molika tersenyum dan meminta maaf. Mendadak, sekelompok orang masuk ke aula pertemuan dipimpin Jamal. Di aula pertemuan, Molika, Mary, dan para pemimpin lainnya saling menatap. Ada belasan orang di belakang Jamal. Meski pakaian mereka compang-camping, sorot mata dan aura orang-orang ini tampak kejam. Mereka telah menjadi bandit selama bertahun-tahun. Orang-orang dengan aura seperti ini sudah pasti pernah membunuh sebelumnya. Molika berkata dengan suara rendah, "Jamal, siapa mereka?" "Ketua, mereka prajurit yang kabur dari kota pusat pemerintahan Jagabu dan ingin bergabung dengan kita," jawab Jamal yang membawa 2 buah kapak. Sejak kematian Latatu, Jamal yang awalnya ketua ke-10 secara otomatis naik jabatan menjadi ketua ke-9, namun dia tetap tidak gembira. Jamal adalah pria berdedikasi yang terus memikirkan cara untuk membangun aliansi rute dagang asri. Setelah upayanya membuahkan hasil nanti, dia akan menghadapi istana untuk meminta pengampunan dan membawa kehormatan untuk leluhurnya. Alhasil terjadi bermacam-macam hal ketika Jamal sampai di Yispohan. Lantaran mengenal Wira, Jamal bertahan di sini demi alasan moral dan membantu mengganti uang yang diperas Wira. Untungnya, akhir-akhir ini banyak keluarga besar di kota pergi ke selatan. Dia pun mengumpulkan banyak uang untuk desa. Uang yang diperas oleh Wira sudah hampir kembali. Jelek, Mary menancapkan parangnya ke lantai kayu lalu berkata dengan wajah datar, "Kita nggak butuh para pengecut yang kabur dari kota. Suruh mereka pergi." Mendengar bangsa Agrel menyerang, Mary yang seorang bandit saja tidak bisa menahan diri untuk maju ke medan perang. Para prajurit yang ternyata melarikan diri ini membuatnya jijik. Ke-12 prajurit itu malu mendengar ucapan Mary dan segera berbalik untuk pergi. Mereka adalah prajurit pembelot yang memilih melarikan diri daripada menjaga kota bersama Wira malam itu. Tak taunya, segera tersiar kabar bahwa kota tidak hanya berhasil dipertahankan, bahkan perbatasan Loko juga direbut kembali. Sekarang, para prajurit pembelot itu sangat menyesal. Jika mereka berjuang bersama Wira, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Bahkan penjahat seperti mereka juga dibenci oleh para bandit. Molika mengulurkan tangan untuk menahan mereka seraya berkata, "Tunggu dulu. Kudengar Panglima Yuda mengambil alih komando dan membunuh Raja Tanui, lalu mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel. Ceritakan padaku bagaimana Panglima Yuda melakukannya." Mary mengerutkan alis dan bersiap mendengarnya. Bab 352. Mary dan Molika berasal dari Provinsi Cindera. Mereka melarikan diri ke kota pusat pemerintahan Jagabu dan menjadi penjahat di sana karena invasi bangsa Agrel. Mary dan kakak laki-lakinya mengagumi Panglima Dirga, Panglima Yuda, dan pasukan Zirah Hitam dari lubuk hati mereka yang terdalam.
Keduanya kagum atas kemampuan mereka menghabisi bangsa Agrel. Namun, hanya ada sedikit orang yang tahu jelas bagaimana cara Panglima Yuda mengalahkan bangsa Agrel. Panglima Yuda memang mengambil alih komando, ujar seorang prajurit. Seorang prajurit pembelot yang tampak cerdas berkata, tapi bukan dia yang membunuh Raja Tanui. Tuan Wahyudi yang menembak mati Raja Tanui dengan misil 3 busur, membakar 30.000 infanteri bangsa Agrel, dan menggunakan formasi kerbau api untuk menyerang markas bangsa Agrel. Rencana untuk berpura-pura menjadi bangsa Agrel demi merebut kembali perbatasan Loko seharusnya juga diusulkan oleh Tuan Wahyudi. Kabar tentang bangsa Agrel yang dikalahkan tersebar di mana-mana. Banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah jasa Panglima Yuda. Namun, prajurit yang sering berinteraksi dengan Wira ini merasa bahwa hal ini sangat mirip dengan cara kerja Wira. Tuan Wahyudi, Molika berkata, siapa Tuan Wahyudi yang bahkan lebih hebat dari Panglima Yuda itu? Tuan Wahyudi itu orang yang diangkat sebagai penasihat militer oleh Panglima Yuda. Kami nggak tahu nama lengkapnya, jawab si prajurit. Prajurit pembelot itu mengerutkan alis dan menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan. Ada yang bilang dia hanya rakyat biasa, ada yang bilang dia sarjana provinsi, ada yang bilang dia pedagang garam, ada yang bilang dia pria bertalenta, bahkan ada yang bilang dia jenderal. Lalu ada juga yang bilang dia seorang perajin. Ada banyak informasi tentang Wahyudi di markas militer, tapi nggak ada yang tahu identitas aslinya. Molika berkata dengan ekspresi menyesal. Aku benar-benar ingin mengenal pahlawan hebat yang bisa menghabisi bangsa Agrel ini. Kak, Tuan Wahyudi itu penasihat militer yang mengalahkan bangsa Agrel. Kerajaan pasti akan mengangkatnya sebagai pejabat tinggi. Mana mungkin dia berteman dengan bandit seperti kita, ujar Mary. Mary menoleh kepada para prajurit pembelot dan berkata, aku ingin tanya sesuatu pada kalian. Apa kalian kenal pria bernama Wira dari Kabupaten Uswal yang pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu? Apa ada kabar tentang kematiannya di suatu tempat? Wira? Para prajurit itu menggelengkan kepala lalu berkata, Ketua Mary, kami belum pernah mendengar nama orang ini. Jep! Mary mencabut pedangnya sambil mengerutkan alis. Kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, pencuri busuk, sebaiknya kamu mati di kota pusat pemerintahan Jagabu. Kalau enggak, aku pasti akan membalasmu. Jamal merasa khawatir karena Mary tidak pernah menyerah untuk membalas dendam. Demi bertahan dari serangan busur silang, para bandit ini telah membuat banyak persiapan. Selain itu, Molika juga telah kembali. Biarpun Wira tidak mati di kota pusat pemerintahan Jagabu, dia tetap akan mendapat masalah setelah kembali. Tanpa bantuan Wira, kapan aliansi rute dagang asri bisa dijalankan? Di Dusun Darmadi, Desa Pimola, Kabupaten Uswal, 36 lilin menerangi sebuah rumah bata yang baru selesai dibangun, membuat rumah itu seterang siang hari. Di tengah ruangan, seorang wanita cantik tengah berbaring di bak kayu baru yang mengepulkan uap panas. Dia menggosok lengan mulusnya dengan sabun dan berkata sambil tersenyum, aku nggak nyangka bakal ada sabun di tempat terpencil begini. Gadis berpakaian ungu yang memegang pedang di sampingnya berkata, kamu benar-benar ingin menunggu dia kembali di sini? Kenapa enggak? Tanya Farel balik. Mata Farel berkata dengan mata berbinar, Wira mampu membalikkan keadaan saat kota hancur, membakar mati 30.000 infanteri bangsa Agrel, dan menggunakan formasi kerbau api untuk menerobos markas bangsa Agrel. Dia juga menyuruh Yuda berpura-pura menjadi prajurit bangsa Agrel untuk merebut kembali perbatasan Loko. Dia sungguh pria yang bakatnya luar biasa. Aku nggak bisa menunggu lebih lama lagi untuknya. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah menggali informasi masa lalunya? Sudah, jawab gadis berpakaian ungu. Penduduk desa bilang kalau dari kecil Wira sudah sangat pintar. Dia diterima sebagai pelajar pada usia 15 tahun. Setelah dia menikahi Wulan, dia seperti berubah jadi orang yang berbeda. Dia memukuli istrinya, mabuk-mabukan, dan berjudi hingga uangnya habis. Saat Budi datang untuk menagih utang, kepribadiannya seperti berubah lagi. Dia menjebloskan Budi ke penjara, dan hubungan suami istri itu kembali mesra. Kemudian dia menghancurkan desa 3 harimau dan menundukkan keluarga Silali di kota. Semua ini membuatku sedikit bingung, lanjut gadis berpakaian ungu itu. Kalau kamu pikirkan baik-baik, Wira sebenarnya bukan pria dengan bakat yang luar biasa, ujar Farel. Farel tersenyum tipis lalu melanjutkan. Dalam 3 tahun ini, dia bersikap bak orang nggak bermoral. Entah itu memukuli istri, mabuk-mabukan, atau berjudi, semua itu hanya pura-pura. 3 tahun itu, Boris berada dalam situasi yang sulit. Kalau dia makin menonjolkan diri, dia akan mudah terlibat. Sekarang, situasinya sudah berubah. Boris muncul kembali dan keluarga Silali menganiayanya. Jadi, dia terpaksa harus menunjukkan bakatnya.
Gadis berpakaian ungu itu tertegun sejenak lalu mengangguk. Farel terkekeh-kekeh sebelum berbicara. Apa kamu sudah menyadari apa kelemahannya? Gadis berpakaian ungu menggelengkan kepala dengan alis berkerut. Farel mendadak memegang dada gadis berpakaian ungu itu, lalu tersenyum jahat dan berkata, ternyata memang benar, wanita berdada besar itu nggak berotak. Kelemahan fatal sederhana itu bahkan nggak kamu sadari. Bab 353, gadis berpakaian ungu mendengus pelan lalu menjawab, ya, memang yang berdada kecil itu yang pintar. Farel menundukkan kepalanya dan mengerutkan alis. Saat dia melihat ke dada gadis berpakaian ungu itu lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengertakkan giginya. Gadis berpakaian ungu berkata sambil tersipu, apa pria secerdas itu punya kelemahan? Dengan binar di mata indahnya, Farel berkata, 3 tahun lalu, Wira bahkan berani menikahi Wulan, putri dari keluarga Linardi yang hampir dibantai. Dia benar-benar pria bernafsu besar yang nekat. Gadis berpakaian ungu itu mengerutkan alis dan bertanya, bukankah itu karena cinta sejati? Kamu pikir semua orang itu seperti kamu dan Panglima Yuda percaya pada cinta sejati? Ejek Farel. Dia mendengkus pelan lalu berkata dengan nada menghina, kalau itu cinta sejati, gak mungkin ada rumor di desa kalau belum lama ini dia dan Zabran tinggal di rumah Bordi di kota selama 3 hari. Gadis berpakaian ungu itu mengernyit. Sebagai wanita dengan latar belakang yang tidak biasa, dia tidak menganggap pria yang pergi ke rumah Bordi sebagai sesuatu yang tabu. Namun, ada wanita secantik apa di rumah Bordi kota kecil itu, sehingga layak untuk ditinggali selama 3 hari. Menurut gadis berpakaian ungu, Wira tampaknya memiliki selera yang sangat buruk. Terus masih ada juga wanita bernama Dian itu, tambah Farel. Farel mendengkus pelan sebelum melanjutkan. Jelas-jelas wanita itu sudah ditangkap oleh bandit Yispohan, tapi Wira masih mendambakan kecantikannya. Hanya dengan membawa 10 orang, dia berani melawan 500 hingga 600 bandit dan menyelamatkan wanita cantik itu. Dia nggak peduli dengan reputasi Dian sebagai istri pembawa sial. Dia bisa disebut apa lagi kalau bukan pria bernafsu besar yang nekat. Gadis berpakaian ungu itu tertegun sesaat lalu berkata, kalau didengar dari ceritamu, orang itu rasanya memang mata keranjang. Yang namanya pria itu selalu suka yang baru dan benci yang lama. Sama wanita tercantik sekalipun, pria akan bosan setelah waktu yang lama, ujar Farel. Farel lantas melanjutkan, dengan kemampuannya, sulit untuk membuatnya tertarik dengan iming-iming uang atau jabatan. Hanya wanita cantik yang bisa memenangkan hatinya. Jadi, aku putuskan untuk tinggal dan mengumpannya dengan wanita cantik. Gadis berpakaian ungu berkata dengan terkejut, kamu ingin menggunakan tubuhku sebagai umpan? Farel mengedipkan matanya seraya berkata, enggak, kamulah yang akan menggunakan tubuhmu sebagai umpan. Kamu wanita tercantik di provinsi Donosombo saat ini. Kamu jauh lebih cantik dariku. Asalkan kamu berdandan sedikit dan menunjukkan penampilanmu yang luar biasa cantik itu, kamu pasti bisa memikatnya. Kemudian dia akhirnya akan jatuh ke tangan keluarga Barus. Dengan ekspresi yang berubah dingin, gadis berpakaian ungu itu menolak. Enggak, aku enggak akan membantumu. Kamu enggak membantuku, tapi membantu dirimu sendiri, bujuk Farel. Dia tersenyum tipis sebelum melanjutkan. Bukankah kamu selalu ingin membalas dendam ayah, ibu, kakak, dan adikmu? Tapi di dunia ini gak banyak orang yang bisa membantumu balas dendam. Selama dia bergabung dengan keluarga Barus, dendammu bisa segera terbalaskan. Gadis berpakaian ungu itu tampak sedih dan bimbang. Farel berkata lagi dengan nada rendah, aku tahu kamu khawatir dia dan Yuda yang berteman akan berbalik melawan satu sama lain. Tapi Yuda gak berani meninggalkan segalanya untuk bersamamu. Dia jelas bukan orang yang sama dengan kita. Dia setia pada kerajaan Nuala. Cepat atau lambat, kita pasti akan bertemu dengannya di medan perang. Gak bisa. Gadis berpakaian ungu itu merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa melakukan apa saja untukmu, tapi gak yang satu ini. Kamu harus pikirkan cara lain. Farel mengertakkan gigi dan berkata, di tempat terpencil seperti ini, aku mau cari wanita cantik di mana? Gadis berpakaian ungu itu mendengus lalu berkata, bukankah kamu sendiri bisa? Hah? Farel mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, seumur hidupku, aku hanya boleh mengendalikan para pria. Gak boleh ditekan mereka, jadi cuma kamu yang bisa. Gak mau, tolak gadis berpakaian ungu. Ayolah sayang, bujuk Farel. Gak, ujar gadis berpakaian ungu tetap pada pendiriannya. Ayolah cantik, kata Farel yang tetap tidak menyerah. Di toko besi keluarga Salim di kota, duk 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 duk,
Empat sosok terus menggedor pintu toko besi. Salah satunya berkata dengan cabul, "Gadis cantik, kamu nggak takut sendirian di rumah? Sini, biar kakak temani. Dada kakak lebar dan hangat loh." Para preman lainnya tertawa terbahak-bahak. "Jangan main-main, kalau nggak setelah kakak sepupuku pulang, dia nggak akan mengampuni kalian," ancam Lestari. Dia memeluk tubuh sebuah busur silang Zeta dengan gemetar ketakutan di dalam rumah. Iqbal memberitahu Lestari bahwa Wira telah memberikan kontribusi besar di kota pusat pemerintahan Jagabu dan akan kembali setelah diberikan penghargaan. Lestari bertahan dengan bersandar pada keyakinan bahwa Wira akan pulang. Dia tidak menyerah pada tekanan keluarga Suteja dan membocorkan cara membuat gula putih. Berkat pengawasan Iqbal dan sejumlah uang yang Lestari berikan, ayahnya tidak menerima hukuman apapun di penjara. Kasus ini punya bukti dan saksi lengkap hingga tidak bisa dibatalkan. Iqbal hanya bisa terus menunda waktu peradilan. Namun setiap malam selalu ada preman yang menggedor pintu rumah Lestari sambil mengancam. Untungnya Iqbal mengirimkan petugas patroli. Hanya saja petugas patroli juga tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Begitu petugas patroli pergi, tidak lama kemudian para perusuh ini datang dan mengganggunya lagi. "Kakak sepupumu itu pelajar payah itu kan? Pak Husni bisa menghancurkannya dengan mudah." Preman di luar pintu mendengus dingin lalu berkata, "Pintarlah sedikit, cepat serahkan benda yang diinginkan bos kami. Kalau enggak, kami enggak akan segan-segan lagi. Kami berempat akan masuk bersama lalu." "Hehehe, kamu tahu sendiri kan? Kalau kalian berani masuk, aku akan membunuh kalian. Cobalah kalau enggak percaya," ujar Lestari sambil mengertakkan giginya. Dia memeluk busur silang Zeta dan mengarahkannya ke depan pintu. Demi keamanan, Lestari dan ayahnya membawa 2 busur silang saat kembali ke kota. Dia sering berlatih menggunakan busur silang itu saat senggang. Busur silangnya sudah mampu melepaskan 100 tembakan. "Bunuh kami!" "Kakak rela mati di tanganmu. Asalkan mati dibunuh gadis cantik, aku nggak menyesal." "Ayo kita dobrak pintunya sama-sama. Kita tangkap gadis cantik ini malam ini juga. Kalau terus ditunda-tunda, Pak Husni akan kesal." Keempat preman itu menggedor pintu dengan kuat. Pintu itu bergetar hebat sebagai akibatnya. Krek! Gigi Lestari bergemeletuk. Kemudian dia memegang busur silang Zeta. Wajah cantiknya tetap pucat ketakutan. Dia wanita lemah. Meski punya senjata, dia mana berani membunuh orang. Tadi Lestari melontarkan kata-kata ancaman. Namun ketika orang-orang di luar itu menyerbu masuk, dia tidak tahu apakah dia berani melepaskan panahnya. "Bajingan, aku tinggal buang air kecil sebentar, kalian sudah datang lagi," ujar seseorang. Mendadak Regan datang sambil berteriak, "Tangkap mereka, jangan biarkan satu pun lolos." "Cepat kabur, Pak Regan ada di sini," teriak para preman itu dengan ngeri. Gedoran di pintu pun berhenti. Tak lama kemudian suara Regan terdengar dari luar pintu. "Nona Lestari, jangan takut, bajingan-bajingan itu sudah pergi. Pak Iqbal memintamu untuk menunggu beberapa hari lagi sampai Tuan Wira kembali. Dia pasti punya cara untuk menghadapi keluarga Suteja. Aku akan menyuruh seseorang berjaga sepanjang malam. Kamu gak perlu takut." "Terima kasih Pak Regan," ujar Lestari. Lestari berbaring di lantai, memeluk lutut dan kedua tangannya, matanya yang indah berkaca-kaca saat berkata, "Kak Wira, tolong cepat pulang. Aku dan ayah sudah gak tahan lagi." Meskipun Suryadi tidak dipukuli di penjara, ada orang-orang yang terus mengancam Lestari dari waktu ke waktu. Suryadi khawatir akan terjadi sesuatu pada putrinya di luar sana. Sementara itu, Lestari juga khawatir ada orang yang akan berbuat kotor dan membuat ayahnya tertimpa musibah di penjara. Bagaimanapun, antek-antek keluarga Suteja sangat bagus. Jika Lestari tidak membayar banyak uang di penjara dan Iqbal tidak membantu mereka, Suryadi sudah lama disiksa di penjara. Keesokan harinya di villa milik keluarga Darmadi di kota pusat pemerintahan Jagabu, 58 veteran pasukan Zirah Hitam tengah berkumpul. Mereka memandang satu sama lain dengan ekspresi sedih. Jumlah mereka lebih dari 100 orang saat mereka datang, tetapi sekarang hanya tersisa 58 orang. Lebih dari setengahnya telah tewas. Saat ini rekan seperjuangan mereka makin sedikit. Selain itu, mereka juga sedih karena waktu berpisah sudah tiba. "Semuanya, meskipun kerajaan gak memberi kalian gelar, kalian semua adalah pahlawan kerajaan Wala," ujar Wira. Wira menatap orang-orang di sekelilingnya lalu melanjutkan, "Sekarang kalian boleh pulang kampung. Aku akan memberi kalian sejumlah uang supaya kalian gak perlu mengkhawatirkan biaya hidup lagi. Kalian juga bisa kembali dan mengajak keluarga kalian pergi ke dusun Darmadi.
Aku akan memperlakukan kalian seperti aku memperlakukan Paman Hasan. Para veteran pasukan Zirah Hitam ini adalah orang-orang yang setia dan memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa. Jika mereka ikut dengan Wira, kekuatan Dusun Darmadi akan lebih solid. Tuan, kami akan ikut ke Dusun Darmadi denganmu sekarang. Bab 355. Fandi, Rudi, dan belasan prajurit pasukan Zirah Hitam yang tidak berkeluarga langsung menyatakan kesediaan mereka tanpa ragu. Tuan, kami ingin pulang dulu untuk membawa istri dan anak kami, lalu baru pindah ke Dusun Darmadi. David dan 20 orang yang lain yang sudah berkeluarga memilih untuk pindah bersama keluarga mereka. Lewat Hasan, para veteran sudah memahami karakter Wira. Adapun kemampuan Wira, mereka tahu dengan baik setelah berjuang bersamanya dalam beberapa pertempuran. Selain itu, Panglima Yuda juga berkata, jika mereka mengikuti Wira, mereka akan memiliki kehidupan yang baik. Banyak orang yang setuju tanpa ragu-ragu. Tuan, kami ingin pulang dan menjalani kehidupan yang damai. Hanya beberapa pasukan Zirah Hitam yang memilih untuk kembali ke kampung halaman mereka. Bukannya mereka tidak mempercayai Wira, tetapi mereka tidak ingin meninggalkan kampung halaman. Wira tidak memaksa mereka. Dia memberikan 30 juta kepada setiap orang yang memilih untuk pulang. Jumlah ini tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Intinya cukup untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para veteran pasukan Zirah Hitam pergi mengatur kereta kuda. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Kabupaten Uswal juga berkumpul. Mereka merasa senang dan sedih di saat yang bersamaan. Setelah mengalami ujian perang dan bertemu dengan para jenderal serta pejabat, para pemuda ini menjadi berbeda. Mata mereka menjadi tajam dan cerah. Mereka juga tidak lagi bernyali kecil. Ada 11 orang yang datang, tetapi sekarang hanya 4 orang yang kembali. Kebanyakan dari mereka ingin tetap tinggal. Awalnya mereka ingin menjadi pedagang garam di Kabupaten Uswal. Alhasil ternyata industri garam di kota pusat pemerintahan Jagabu telah diambil alih. Berhubung 7 orang personil saja tidak cukup, Wira juga meluangkan waktu untuk memilih 200 prajurit veteran yang dapat diandalkan. Dia membentuk tim untuk melindungi rumah sakit dan mengangkut garam. Dibutuhkan seorang pemimpin untuk menjalankan semua ini. Mengandalkan Sony saja masih belum cukup. Namun, Wira dan Dian tidak bisa tinggal. Jadi, Wira meminta Hasan, Dodi, dan 10 veteran pasukan Zirah Hitam untuk tinggal dan membantu. Lantaran panen kali ini sangat banyak, uangnya tidak bisa diangkut pulang ke Kabupaten Uswal sekaligus. Wira hanya bisa membawa uang kertas, uang emas, serta sejumlah kecil uang perak dan koin perunggu yang mudah dibawa. 30 miliar uang perak dan koin perunggu yang tersisa ditinggalkan di kota agar bisnis bisa berjalan. Personel yang andal juga dibutuhkan untuk menjaga semua uang itu. Setelah mengatur dan meninggalkan beberapa penjelasan, Wira dan yang lainnya pun pergi. Hasan, Dodi, Danur, Sony, dan sekelompok orang lainnya melambaikan tangan mereka. Wira dan Dian naik ke kereta kuda diikuti belasan veteran pasukan Zirah Hitam dan 50 prajurit veteran. Kereta kuda yang terus melaju akhirnya tiba di gerbang kota selatan. Saat itu ada sebuah kereta kuda yang terparkir di gerbang kota. Di dalam kereta itu, anggur beras sedang dihangatkan di tungku arang. Putro dan Fabrian sedang berdiri di luar kereta, mengenakan jubah besar dan terus mengertakkan kaki mereka untuk mengusir dingin. Cuaca makin dingin saat belasan kereta itu melaju meninggalkan kota. Ketika melihat Danu mengemudikan salah satu kereta, Fabrian buru-buru mendekat. Putro mengikuti dari belakang sambil memegang kendi dan gelas anggur. Putro mengangkat gelasnya sambil berkata, "Aku nggak ingin mengucapkan terima kasih yang terlalu dramatis. Jadi aku menyiapkan segelas anggur untuk mengantarmu pergi." Strategi Wira berhasil mengalahkan pasukan bangsa Agrel, mempertahankan kota pusat pemerintahan Jagabu, dan menjaga properti leluhur keluarga Gumilar. Wira juga mengingatkan keluarga Gumilar untuk membeli banyak properti saat harga berada di titik terendah. Hal ini memungkinkan keluarga Gumilar mendapatkan 10 miliar dan memperkuat situasi keuangan mereka. "Ini yang kusukai dari muka. Aku jadi risih kalau orang lain terlalu sopan," ujar Wira. Dia mengangkat gelas dan menenggak habis anggurnya. Anggur beras hangat itu langsung menghangatkan perutnya. Putro merangkul bahu Wira dan berkata, "Aku nggak bisa menerima bantuanmu secara cuma-cuma. Biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Kalau enggak, hatiku nggak akan tenang." Wira berkata tanpa basa-basi, "Oke, kebetulan aku ingin meminta satu bantuan Kak Putro. Orang biasa nggak akan bisa membantu." Bab 356. Putro tertawa, lalu berkata, "Jangan puji aku, nanti aku besar kepala." Wira pun berterus terang, "Dusun kami sedang menjalankan program pemberantasan buta aksara, tapi kami kekurangan guru. Jadi aku minta bantuan Kak Putro untuk mencari guru-guru yang bisa dipercaya dan supel."
Putro yang terkejut bertanya, "Pemberantasan buta aksara?" Wira menjelaskan, tujuannya untuk membuat semua orang mengenal tulisan, baik pria, wanita, tua, dan muda. Semua harus bisa menulis nama sendiri, bahkan mereka harus tahu cara berhitung yang sederhana. Kalau usaha sebuah toko makin besar, orang yang bisa menulis dan berhitung makin dibutuhkan. Daripada merekrut orang lain yang belum tentu bisa dipercaya, lebih baik membimbing beberapa orang sendiri yang latar belakangnya sudah diketahui dengan jelas. Kali ini setelah Wira mendapatkan uang dan kembali ke Dusun Darmadi, banyak hal yang sudah dikembangkan. Membuat semua orang di dusun mengenal tulisan, seru Putro yang bersemangat. Sebelumnya belum pernah ada gerakan yang hebat seperti ini. Mata Putro berbinar-binar ketika berucap, "Wira, kamu itu mau menyejahterakan rakyat supaya mereka semua jadi masyarakat intelektual ya?" Wira berdemam lalu melambaikan tangannya sambil berujar, "Kak Putro, kamu terlalu berlebihan. Aku hanya butuh orang-orang yang bisa menulis dan berhitung." Putro mendengkus. Dia menatap Wira dengan sinis lalu mengubah topik pembicaraan. "Begini saja, biar aku yang menjadi guru. Kamu cukup bayar aku dengan sebotol arak sehari." "Apa?" saut Fabrian yang terkejut. Kemudian Wira segera melambaikan tangannya seraya menimpali, "Kak Putro, jangan bercanda. Kamu itu sarjana tingkat tertinggi dan pernah menjadi pejabat tingkat ketiga. Selain itu, kamu juga mengurus keluarga bangsawan. Mana mungkin aku membiarkan kamu pergi ke Dusun Darmadi yang terpencil untuk menjadi guru." Putro memelototi Wira dan membahas, "Wira, kalau kamu bilang aku nggak berpendidikan, langsung saja. Kalau kamu memang nggak berpikir begitu, berarti kita sudah sepakat. Aku mau pulang untuk bersiap-siap dan membawa beberapa junior yang bisa dipercaya. Setelah itu, aku baru pergi ke Dusun Darmadi." Selesai berkata, Putro langsung pergi dan sama sekali tidak memberi kesempatan untuk menolak. Wira yang tidak berdaya melihat Fabrian sambil berkata, "Nanti coba kamu bujuk pamanmu. Kondisi di dusun sangat susah, dia pasti nggak tahan." Fabrian tersenyum getir sembari menyahut, "Paman Wira, kamu juga tahu sifat pamanku. Mana mungkin aku bisa membujuknya." Wira tersenyum getir sembari menggeleng. Kabupaten Uswal pasti akan heboh kalau seorang sarjana tingkat tertinggi mengajar di sana. Fabrian menggoda Wira, "Paman Wira, terima kasih karena kali ini kamu bantu keluargaku menghasilkan 1 miliar gabak sekaligus. Tapi aku sangat menyesal karena nggak bisa bawa kamu ke rumah bordir selama di kota pusat pemerintahan Jagabu." Wira terbatuk-batuk dan melirik kereta di belakang. Dasar bocah sialan, bisa-bisanya dia membicarakan tentang rumah bordir siang bolong begini. Benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana dia akan menilainya nanti? Benar juga, kota pusat pemerintahan Jagabu berada di perbatasan. Di sini wanita-wanita cantik yang ada di bordir kurang banyak. Saat kita pergi ke kota provinsi besok, aku akan bawa kamu pergi bertemu dengan wanita penghibur paling cantik di provinsi Jawali. Paras bodi dan pesonanya luar biasa, ucap Fabrian. Wira yang tampak kesal menutup mulut sambil berbatuk-batuk. Sementara itu, Danu yang berada di bagian belakang kereta kuda menutup mulut sambil tertawa. Dia menyingkap tirai kereta hingga muncul sedikit celah. Fabrian mengomel sendiri, "Nanti aku akan membawa wanita itu untuk Paman Wira. Nggak peduli berapapun uang yang harus kuhabiskan." Wira langsung menendang Fabrian lalu menegur, "Cepat pulang dan bujuk pamanmu. Jangan bicara omong kosong lagi. Aku nggak pernah pergi ke bordir." "Paman Wira, aku sudah dengar dari warga dusunmu bilang kamu dan Dodi pergi ke bordir di kabupaten. Kalian bahkan tinggal di sana 3 hari, sampai-sampai Dodi kelelahan saat keluar," ujar Fabrian. Fabrian yang ditendang juga tidak marah. Dia kabur sambil tertawa. Raut wajah Wira sangat muram. Ketika dia berjalan kembali ke kereta kuda, tiba-tiba bumi bergetar. Beberapa kuda tempur yang gagah berpacu dari tembok kota. Prajurit yang menunggangi kuda memakai baju zirah. Mereka adalah Yuda, Herdian, Basuki, Chandra, serta Letnan Jenderal, Jenderal Pendamping, Jenderal Batalion, dan Mayor yang baru naik pangkat. Ada juga segerombolan prajurit biasa. Di belakang para prajurit juga ada sekelompok orang. Ada perajin dari tim zirah, tim busur, dan juga dokter dari markas militer. Hampir semua orang dari markas militer datang. Bab 357. Rombongan itu turun dari kuda. Mereka menatap Wira dengan perasaan gembira dan juga tidak rela. Meskipun baru bekerja sama dengan Wira kurang dari 1 bulan, mereka pun berkesempatan melihat seperti apa orang yang brilian. Wira membantu mereka memenangkan perang, naik pangkat, bahkan mendapatkan banyak uang. Mereka memang hanya bersama sekitar 1 bulan, tetapi apa yang mereka dambakan bertahun-tahun sudah didapatkan sekarang. Wira mengernyit dan berkata, "Sudah kubilang, kalian gak perlu antar aku. Untuk apa kalian begitu heboh?" Segerombolan orang itu menyeringai, namun mereka sama sekali tidak marah menghadapi teguran seperti ini.
Tuan Wahyudi, aku dengar Paman Hasan bilang kamu melatih tim pengawal di dusun. Kemudian Yuda mengeluarkan buku dan berucap, ini adalah buku teknik pedang, teknik tombak, Wing Chun, dan teknik tinju keluarga Wutari. Nanti kamu suruh Danu ajarkan kepada mereka. Wira tidak mengambil buku itu, malah berujar, aku dengar harta keluarga Wutari nggak boleh diajarkan kepada orang lain. Kalau kamu berbuat seperti ini, bagaimana kamu menjelaskan kepada keluargamu? Pada zaman ini, orang-orang sangat melindungi berbagai jenis pengetahuan. Bahkan Hasan yang merupakan pengawal pribadi Dirga paling dekat pun hanya mendapatkan sebagian dari warisan keluarga Wutari. Memang ada aturan keluarga seperti ini, tapi waktu itu ayahku sudah mengajarkan sebagian, lalu membentuk pasukan Zirah Hitam. Sekarang, aku akan mengajarkan sisanya, ucap Yuda. Asalkan bertambah satu orang yang belajar di kerajaan Wala, kita akan makin kuat saat melawan musuh. Ambil saja Tuan Wahyudi. Kalaupun semua diumumkan, nggak semua orang bisa mempelajarinya. Belajar bela diri itu sangat sulit, lanjut Yuda seraya tersenyum getir. Wira mengambil buku itu dan mengerutkan dahi. Di bawah buku itu juga ada surat dan sebuah token hitam yang di atasnya terukir nama Dirga. Wira pun bertanya, apa ini? Yuda menjawab, ini token ayahku. Semua pasukan Zirah Hitam pada waktu itu mengenalnya. Kalau Tuan Wahyudi bertemu pasukan Zirah Hitam, kamu boleh merekrut mereka. Orang-orang ini sangat setia. Ayahku yang bersalah pada mereka. Saud Wira. Dia bertanya lagi seraya mengangkat surat itu. Ini surat apa? Yuda berkata, tolong bantu aku sampaikan surat ini kepada gadis berpakaian ungu yang ada di sisi Farel Barus di kota provinsi. Kamu harus menyerahkannya sendiri. Wira bertanya sambil mengangkat alis. Dia itu orang yang kamu suka ya? Yuda menyahut dengan ekspresi sedih. Itu dulu, tapi kami berdua nggak mungkin bersama. Aku menulis surat ini untuk membujuknya meninggalkan kediaman keluarga Barus dan segera menikah. Wira mendesah lalu menimpali. Aku nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian, jadi aku nggak akan membujukmu lagi. Tapi kalau kamu butuh bantuan kami, katakan saja. Yuda pun mengangguk dan mundur. Tuan Wahyudi, ini hadiah dari kami, ujar Herdian, Basuki, dan Chandra. Ketiga komandan memberikan Wira hadiah. Sementara itu, para prajurit lainnya maju lalu meletakkan hadiah yang sudah disiapkan. Hadiah-hadiah itu perlahan menumpuk. Ada yang membawa kotak, surat, baju zirah, dan senjata. Yang paling aneh adalah hadiah yang diberikan Emran dari tim busur. Dia langsung menarik kereta kuda dan berseru, Tuan Wahyudi, aku dengar kamu mau pergi. Setelah memikirkannya beberapa hari, aku membuatkan ini untukmu. Wira tertawa lalu menyahut, aku punya kereta kuda. Emran berucap, Tuan Wahyudi, ini memang kelihatannya seperti kereta kuda, tapi sebenarnya ini misil 3 busur. Di perjalanan ada banyak penjahat. Kamu bisa menggunakannya untuk melindungi diri. Panglima Yuda yang menyuruhku membuatnya. Wira menyingkap tirai kereta dan terkejut. Gerbong keretanya memang terlihat seperti kereta kuda biasa, bahkan bisa diduduki. Akan tetapi, di kedua sisi bagian atas kereta terdapat mesin. Asalkan tahu cara kerjanya, kereta kuda ini bisa dibentuk menjadi misil 3 busur dan juga misil panah. Busur silang besar disimpan di atas kereta dan anak panah dalam jumlah besar disimpan di kedua sisi gerbong kereta. Kemudian Wira mengangguk dan menerimanya. Junaidi membawa para dokter maju. Banyak orang menyingkir begitu melihat mereka. Sekelompok orang gila ini terus menyayat-nyayat mayat bangsa Agrel dalam beberapa hari ini. Dengar-dengar beberapa hari yang lalu mereka juga membedah kepala mayat bangsa Agrel. Sekarang para pasukan di markas militer ketakutan melihat dokter-dokter ini. Kemudian para dokter berseru, terima kasih atas hadiahnya Tuan Wahyudi. Bab 358. Junaidi memimpin para dokter di markas militer untuk berterima kasih kepada Wira. Semalam para pasukan mendapatkan uang perak. Jumlah uang yang didapatkan para dokter ini jauh lebih banyak dari jenderal tingkat rendah. Begitu mengetahui bahwa ini adalah pesan Wira, para dokter merasa terharu. Jadi hari ini mereka memaksa untuk ikut datang agar bisa berterima kasih pada Wira. Sudahlah, selagi cuaca dingin, mayat mudah disimpan. Coba dibedah lagi untuk diteliti dan jangan lupa dicatat. Kalau kalian sudah memahaminya, ingat, ajarkan kepada orang yang lebih banyak, pesan Wira. Kemudian Wira melambaikan tangan kepada para prajurit, lalu naik ke kereta kuda. Dia berseru, aku pergi dulu. Danu mengayunkan cambuknya, lalu rombongan kereta kuda melaju ke depan. Sementara itu, Yuda yang memimpin berlutut dengan satu kaki dan berucap, semoga Tuan Wahyudi selamat sampai tujuan. Semua prajurit mengikuti Yuda berlutut dan berteriak dengan lantang, semoga Tuan Wahyudi selamat sampai tujuan. Wira yang membuka jendela kereta merasa agak sedih. Rombongan mereka pun perlahan menjauh. Para prajurit berlutut dengan satu kaki di atas tanah yang dingin hingga
kereta kuda pergi. Setelah itu mereka baru bangkit. Kereta kuda menempuh perjalanan 30 km dalam satu hari. Keesokan harinya mereka memasuki wilayah Yispohan, Kabupaten Laria. Wira menunggangi kuda yang gagah dan memakai baju zirah yang diberikan oleh Herdian. Dia berjalan di depan rombongan. Danu, Fandi, Rudi, dan pasukan zirah hitam lainnya melindungi Wira di belakang. Dian yang berada di dalam kereta kuda merasa gugup. Terakhir kali mereka menculik Mary dan memeras uang sebanyak 2,8 juta gabak. Sekarang, para bandit ini pasti sangat membenci Wira dan ingin menghabisinya. Dian bermaksud meminta Wira bersembunyi di dalam kereta, lalu diam-diam lewat dengan membayar biaya perjalanan. Siapa sangka Wira malah tertawa dan langsung menunggangi kuda dengan terang-terangan melewati Yispohan. Dian tahu sifat Wira sehingga tidak berhasil membujuknya, tetapi Dian merasa khawatir. Rombongan kereta pun memasuki Yispohan. Seorang bandit yang melihat ini berujar, "Coba kalian lihat, bukankah bocah yang menunggangi kuda itu orang yang menculik Bu Mary, yang memeras kita?" Bandit lain pun berkomentar, "Benar, itu memang dia. Aku nggak mungkin lupa dengan tampangnya. Dia bahkan berani merampok uang bandit. Benar-benar jahat. Dia masih berani melewati tempat ini dengan terang-terangan. Dia jelas-jelas meremehkan Yispohan. Anggotanya semakin banyak. Memangnya ada sebanyak kita? Lagi pula, untuk melawan mereka, Bu Mary sudah membuat persiapan. Cepat beritahu Bu Mary." Para bandit mulai bersemangat. Ada yang bersiul untuk menyampaikan pesan ke atas gunung. "Tuan Wahyudi," ujar Jamal. Dia yang membawa 2 kampak langsung tertegun dan merasa frustasi. Kenapa Wira pulang dengan terang-terangan seperti ini? Apa Wira tidak tahu bahwa Mary sangat membencinya? Namun Wira yang selama ini selalu berhati-hati tidak mungkin bertindak secara terang-terangan seperti ini. Dia pasti merencanakan sesuatu. Jamal harus memberitahu Mary. Mereka tidak boleh terjebak lagi. Bagaimanapun Jamal sudah tinggal di Yispohan begitu lama. Di kubu bandit, Mary yang berada di ruang rapat langsung merasa antusias begitu mendengar suara siulan yang khas. Dia membawa parang dan berteriak, "Pencuri yang licik itu sudah datang. Cepat bawa barang yang kau beli dengan harga mahal itu. Saudara sekalian, kesempatan kita untuk balas dendam sudah datang." Bab 359. Sekelompok bandit berteriak sambil mengangkat barang yang ditutupi kain merah. "Balas dendam!" Beraninya dia merampok uang yang kita dapatkan dengan susah payah. Dasar brengsek. Kita akan balas dendam untuk Bu Mary dan rebut kembali uang kita. Mary berjalan di depan dan para bandit mengikuti di belakang dengan cepat. Mereka seperti takut Wira akan kabur kalau datang terlambat. "Dasar pencuri, kali ini aku akan melucuti pakaianmu, lalu mencabuk bokongmu, mematahkan kakimu, menyayat wajahmu, dan meninju matamu. Aku juga akan menyuruhmu memakai baju wanita dan menggantungmu di jalanan Yispohan supaya pebisnis yang datang bisa menonton. Kamu akan menjadi terkenal di seluruh provinsi Jawali," ujar Mary yang geram. Mary tampak sangat senang seperti melihat Wira jatuh ke tangannya dan memohon ampun setelah disiksa habis-habisan. Ketika bandit diculik oleh orang yang lewat, bahkan diperas sampai mengeluarkan begitu banyak uang, ini benar-benar penghinaan besar. Sejak kembali setelah diculik, bandit-bandit yang lain memang tidak mengatakan apa-apa, tetapi standar kehidupan mereka menurun drastis. Kalau bukan karena orang kaya kota pusat pemerintahan Jagabu datang ke wilayah selatan dan mereka mendapatkan uang, kehidupan mereka akan sangat sulit. Untung saja uang yang mereka dapatkan tidak sedikit. Jadi mereka pergi ke kabupaten untuk membeli senjata yang hebat dengan harga yang mahal. Akhirnya, para bandit bisa membalas dendam. Sekelompok bandit bergegas dan hampir sampai di kaki gunung. Tiba-tiba, Jamal yang berjanggut panjang dan membawa 2 kapak menghalangi para bandit, lalu memperingati, "Bu Mary, jangan pergi. Dia pasti merencanakan sesuatu." Mary langsung berhenti dan bertanya, "Merencanakan sesuatu? Apa kamu tahu trik apa yang dia rencanakan?" "Enggak," saut Jamal. Kemudian Jamal mengubah topik pembicaraan. "Tapi Bu Mary, coba kamu pikirkan, dia itu orang yang sangat berhati-hati. Bahkan untuk menghadapi orang sepertiku saja, dia sampai merencanakan penyergapan sebanyak 4 lapis. Terakhir kali Wira menculik Bu Mary, sekarang dia melewati Yispohan. Dia juga berani masuk dengan menunggangi kuda secara terang-terangan. Mana mungkin dia sama sekali nggak melakukan persiapan. Aku curiga dia sudah merencanakan semua ini dan menanti kita masuk jebakan." Lanjut Jamal. "Kalau begitu, aku mau lihat trik apa yang dia rencanakan. Apa dia bisa melawan barangku ini?" ujar Mary seraya menunjuk barang yang diangkat 4 bandit. Mary terlihat sangat percaya diri. Segerombolan bandit juga sangat bersemangat karena mereka tahu sehebat apa barang ini. Jamal yang membawa kapak terus menasihati, "Bu Mary, percayalah padaku. Dia pasti tahu apa yang kita pikirkan dan bersiap menjebak kita.
Kita ini bandit, kita nggak akan bisa menang melawan orang terpelajar seperti dia. Jamal melanjutkan, kita juga mendapatkan uang dengan susah payah, jangan sampai kita rugi lagi. Mary menodong parang di leher Jamal sembari mengancam, diam kamu, aku akan menebasmu kalau kamu bicara lagi, dasar pecundang. Jumlah kami 400-an orang dan kami punya senjata mematikan. Sepintar apapun bocah itu, kali ini dia akan meminta ampun padaku. Aku akan menebas siapapun yang menghalangiku balas dendam. Lanjut Mary, Jamal merasa tidak berdaya. Parang yang ada di lehernya sangat tajam sehingga tubuhnya menenggang. Jamal pun tidak berani membujuk lagi, lalu berkata, bagaimana kalau kita tunggu yang lain supaya lebih aman? Mary menyimpan parang dan menyahut, oke, aku pergi mengadang bocah itu dulu. Kalau enggak, nanti dia kabur. Kamu kabari kakakku untuk berkumpul denganku. Jamal yang merasa cemas menimpali, Bu Mary, kamu jangan bertindak gegabah. Kamu harus tunggu aku dan Pak Molika kembali. Wira pasti merencanakan sesuatu. Mary yang berwajah muram mengayunkan parang dan berseru, pergi kamu. Jamal yang membawa kapak pun pergi sambil berlari. Dia bersiul untuk memberitahu Molika yang sedang berburu di gunung. Parang sudah di tangan, ikut aku. Kita bunuh pencuri itu untuk balas dendam, teriak Mary. Dia mengayunkan cambuk untuk memacu kudanya, lalu segerombolan bandit segera mengikutinya. Namun tak lama kemudian, Mary dan para bandit yang sampai di kaki gunung bertemu dengan rombongan Wira. Mary menatap Wira yang berdiri paling depan sambil berujar dengan geram, dasar pencuri nggak tahu malu. Kamu masih berani pulang? Aku sudah menunggumu 1 bulan lebih. Kemudian muncul banyak bandit yang muncul di kedua sisi ngarai. Mereka langsung berteriak, Bu Mary, untuk apa bicara omong kosong dengan dia? Kita habisi dia sama-sama. Sialan, baru kali ini aku bertemu dengan orang yang berani merampok bandit. Aku harus menghabisinya. Bunuh dia, kembalikan martabat Yus Pohon. Ada beberapa bandit yang mengayunkan pedang dan tombak. Ada yang menarik tali busur dan panah. Ada juga yang meletakkan senjata mematikan yang ditutupi kain merah di atas gunung. Semuanya berteriak dan bersiap-siap menyerang.